Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia akan memunculkan Atlantis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengumumkan pemenang lomba desain kawasan ibu kota negara yang akan dibangun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Negara Rimba Nusa karya Sofyan Sibarani keluar sebagai pemenang satu, disusul di Infinity City dan Kota Seribu Galur. Ketika menyaksikan visual desain yang dirilis oleh Kemen PUPR, bayangan kota Atlantis mendadak melintas. Atlantis adalah kota kerajaan rekaan Plato yang terdapat dalam buku Timaeus and Critias. Kota itu digambarkan sangat modern dan berada di sebuah pulau. Meskipun memiliki teknologi yang modern, namun kota itu lenyap dalam sekejap ketika hendak menyerang Athena. Gempa dan tsunami melenyapkannya ke dasar laut. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan dalam buku itu, bahwa Athena dilindungi para dewa, sehingga siapapun yang bermaksud menyerang akan mendapatkan kutukan dan dilenyapkan dari muka bumi. Sejumlah peneliti menyimpulkan, meskipun rekaan, namun Atlantis sebenarnya gambaran dari Minoan, pulau di Yunani yang hilang tersapu tsunami setelah gunung Santorini meletus ribuan tahun yang lalu. Tentu saja dengan dilebih-lebihkan, terutama menyangkut teknologi yang dimiliki. Meskipun demikian, para peneliti dan ahli sejarah tetap mencoba memberitahu apakah kota Atlantis benar-benar ada. Beberapa tempat disebut sebagai lokasinya, seperti Laut Hitam, Samudra Pasifik, Atlantik, Lemuria, Bahama, hingga Indonesia. Penyebutan nama Indonesia bukan hasil igawan pemimpi atau tukang rekaan fiksi. Penyebutan nama Indonesia adalah dari ilmuwan Brazil, Profesor Arcio Santos, yang meyakininya seperti yang dituangkan dalam buku Atlantis, The Last Continent Finally Found. Alasannya, Profesor Santos dengan dibantu sejumlah ilmuwan telah melakukan riset mendalam selama lebih dari 30 tahun sebelum sampai pada kesimpulan seperti yang ditulis di dalam bukunya. Lalu apakah Presiden Joko Widodo juga terinspirasi kota Atlantis? Bahkan percaya keberadaannya di Indonesia dan karenanya ingin mereka ulang di pedalaman Pulau Kalimantan yang eksotik itu? Tentu hanya Presiden yang tahu. Tetapi mari kita sejenak melihat lebih jauh lagi. Jika ibu kota benar-benar terwujud seperti dalam desain pemenang, tentu dengan tambahan dan pengurangan sesuai kondisi alam, maka akan berdiri sebuah kota besar dengan teknologi yang modern, berlatar hutan belantara dan menghadap ke laut lepas, nyaris sempurna seperti gambaran kota Atlantis dalam buku Plato. Benar bahwa desain tersebut karya perorangan atau kelompok, tetapi ingat, sebelumnya mereka tentu sudah mendapatkan masukan atau bahkan clue gambar kota yang diinginkan Presiden Jokowi. Terlepas pro dan kontra yang masih menyelimuti, termasuk bagaimana pendanaannya, karena jika dibangun dengan mengandalkan peminjaman, tentu akan kian membebani APBN di masa mendatang. Kita berharap jika kelak terwujud kota itu tidak hanya melambangkan kemegahan dan teknologi modern, namun juga memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya sekedar ambisi satu atau dua orang untuk membangun monumen diri, sehingga cita-cita paling mendasar para pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, terabaikan. Tidak hanya Profesor Arcio Santos yang meyakini bahwa Atlantis ada di Indonesia. Para peneliti Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Hingga kini, cerita tentang benua yang hilang Atlantis masih terselimuti kabut misteri.
sebagian orang menganggap Atlantis itu cuma dongeng belaka. Meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan yang menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun, sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland. Suatu wilayah yang kini menempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sekitar 11.600 tahun yang lalu. Benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia. Kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Umar Anggara Jeni. Kata Profesor Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian bimolekuler, penduduk asli Pulau Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Hingga kini, rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Heri Truman Simanjuntak, mengakui memang ada pendapat dari sebagian pakar yang menyatakan bahwa benua Atlantis terletak di Indonesia. Namun itu masih debatable. Yang jelas, terang Heri, memang benar ada sebuah daratan besar yang dulu kala bernama Sundaland. Luas daratan itu kira-kira 2 kali negara India. Dan kini tinggal Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kata Heri.